Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. Assalamualaikum ya Abu Nawas. Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget. Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. Waalaikumsalam. Oh Tuan Hakim ya, silakan masuk Tuan. Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya? Tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas. Sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan, ujar sang hakim. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi, apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya? Sementara Tuan lebih luas ilmu dan pengalamannya, balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik, hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini. Ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. Tidak demikian juga Tuan, sanggah Abu Nawas. Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib Abu Nawas, ujar sang hakim. Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram. Karena rasa keadilan terpenuhi Tuan, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu. Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi, karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran. Ya jelas saya milih kekayaan Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan?
Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya, ini lebih memalukan, Tuan. Ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Memangnya salah ya Tuan kalau saya memilih kekayaan?" tanya Abu Nawas. "Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan," ucap sang hakim. "Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saya akan memilih kebijaksanaan, Tuan. Apalagi saya seorang hakim," jawab sang hakim. "Oh begitu ya Tuan Hakim. Dengarkan Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya Tuan," tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam. Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya, Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. "Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan." Dan akhirnya, hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ingin berjalan-jalan ke tepian pantai dan ditemani bersama Abu Nawas. Memang Abu Nawas selalu menemani Baginda Raja dikala hatinya sedang suntuk. Abu Nawas selalu diajak Baginda karena sepanjang perjalanan suka bercerita banyak hal yang membuat Baginda Raja merasa terhibur. Setelah berjalan cukup lama menyusuri tepian pantai, Baginda Raja meminta untuk berhenti beristirahat sambil menikmati bekal makanan yang dibawanya dari istana. Usai menikmati makanan dan minuman, Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Abu Nawas juga sama mengikuti apa yang Baginda Raja lakukan. Baginda Raja termenung sejenak, merasakan air laut yang asin saat dibasuhkan ke muka dan melintasi bibirnya. Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Aku heran Abu Nawas, kenapa air laut ini bisa asin? Apakah kamu bisa menjelaskannya Abu Nawas?" "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka. Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, maka para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tahu jawaban Abu Nawas asal bunyi saja dari mulutnya. Tetapi itu justru membuat senang sampai tertawa terbahak-bahak. Setelah cukup beristirahat dan terasa badan lebih bugar, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Baru beberapa menit berjalan dari kejauhan Baginda Raja dan Abu Nawas melihat sebuah sesuatu berkilauan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba tidak tahu Paduka Raja. Jaraknya terlalu jauh,"
jawab Abu Nawas. Kalau begitu, ayo kita mendekat ke sana, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menyetujuinya, lalu segera berjalan mendahului Baginda Raja. Sesampainya ke tempat itu berada, lalu benda itu pun diambil oleh Abu Nawas. Rupanya sebuah cermin bekas. Abu Nawas pun segera membuangnya karena merasa bukan benda yang berharga. Loh, kok kamu buang? Benda apa itu, Abu Nawas? Aku belum tahu benda apa itu, tanya Baginda Raja. Sudahlah Baginda, itu benda tidak berguna. Lagi pula sangat jelek Baginda, makanya pemiliknya membuangnya, jawab Abu Nawas. Tetapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Sudah saya katakan itu benda jelek, Paduka Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun sangat penasaran dengan benda itu. Ia pun segera memungut benda yang dibuang oleh Abu Nawas tersebut. Begitu diamati, memang benar hanya sebuah cermin. Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kamu bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya Baginda Raja. Paduka kok ngeyel banget toh? Sudah hamba katakan itu benda jelek, Paduka. Silakan Paduka perhatikan lebih seksama, nanti akan menemukan kejelekannya, kata Abu Nawas. Baginda Raja belum paham apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Lalu ia pun kembali mengamati cermin itu. Diamatinya lebih seksama. Baginda Raja tidak menemukan kejelekan seperti apa yang dikatakan Abu Nawas. Dia kembali mengamati cermin. Diamatinya lebih seksama. Baginda Raja tetap tidak menemukan kejelekan seperti yang Abu Nawas katakan. Aku tidak melihat apa yang jelek dari cermin ini, Abu Nawas. Hanya yang tampak wajahku saja di dalam cermin ini, kata Baginda Raja. Hahaha, sudah hamba katakan jelek, Baginda. Sekarang sudah tampak jeleknya loh. Cepat buang saja benda itu, Paduka, kata Abu Nawas sambil tertawa. Kurang ajar kamu, Abu Nawas. Awas ya kamu, teriak Baginda Raja sambil tertawa karena sekarang memahami kenapa Abu Nawas membuang cermin itu. Begitulah keakraban Baginda Raja dengan Abu Nawas. Ini salah satu penawar bagi Baginda Raja kalau sedang suntuk hatinya karena urusan kerajaan. Kalau sudah bertemu dengan Abu Nawas, selalu Baginda Raja mendapat hiburan. Walaupun kadang-kadang untuk itu Baginda Raja suka memberikan jebakan-jebakan ngeri-ngeri sedap kepada Abu Nawas. Tetapi Baginda Raja selalu tidak berhasil menjebak Abu Nawas. Itu juga membuat dirinya senang menikmati kecerdasan Abu Nawas. Dan itu semua juga membuat dirinya senang menikmati kecerdasan Abu Nawas. Saking senangnya, Baginda Raja tidak sungkan memberi Abu Nawas banyak hadiah. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya.
Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja.
Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka yang mulia, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu.
kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian, menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar Abu Nawas, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu Abu Nawas, apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan. Karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti, kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama.
Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok.
Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum tegas, Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan, Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas dan tukang sihir burung. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Setiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya tersebut. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid berkunjung ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas pun kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu Baginda Raja. Tidak usah repot-repot, Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar kok. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap Baginda Raja. Alhamdulillah, Paduka, keadaan saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Baginda Raja pun melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Wah, kamu sekarang memelihara burung ya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Betul sekali, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang Raja pun kembali berkata, burung kamu bagus, Abu Nawas, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku, Abu Nawas. Berapapun harganya pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawabnya, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Akan tetapi di depan pintu gerbang istana, dua orang pengawal menteri telah menahan Abu Nawas. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal itu. Abu Nawas pun menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya ini. Oleh sebab itulah saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja. Mendengar penuturan Abu Nawas, salah seorang pengawal itu pun berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang akan menyerahkannya kepada Paduka Raja. Abu Nawas pun menurut saja. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin untuk melawannya. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Kedua pengawal itu pun lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Paduka Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal.
Kurang ajar Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan nada penuh emosi. Sang raja pun merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi malah burung gereja yang dikirimkannya. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas pun tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujar pengawal itu dalam hatinya. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nurimu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirimkan burung gereja ke istana, Abu Nawas. Itu suatu penghinaan untukku, Abu Nawas, kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarahnya. Abu Nawas pun kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang dikirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda Raja. Istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir, Paduka. Penyihir yang mana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Siapa mereka? 2 orang penjaga pintu istana itu penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja, Paduka, jawab Abu Nawas. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana, Paduka. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung 1 lagi untuk Paduka. Sang raja pun bertanya, burung apa itu, Abu Nawas? Burung pipit, Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri tahu saya tidak suka dengan burung pipit, timpal Baginda Raja. Sabar dulu, Paduka. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana itu, Paduka. Pagi-pagi sekali Abu Nawas pun sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipitnya. Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas pun dicegat oleh kedua pengawal tersebut. Hai Abu Nawas, ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal. Kan sudah kubilang, Paduka Raja tidak menerima tamu. Abu Nawas pun menjawab, maafkan aku, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda Raja. Tapi aku keliru mengambilnya. Baginda Raja pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang sudah tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Paduka Raja pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ burungnya, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja, perintah pengawal istana. Terpengaruh dengan bujukan Abu Nawas, akhirnya kedua pengawal itu pun menukar burung pipit dengan burung nurinya. Setelah itu mereka pun menyerahkan kepada Baginda Raja. Keduanya pun sangat senang sekali. Karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja pun terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu menjadi pucat.
Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja pun langsung memecat mereka dan memberikan hukuman. Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas mendapat tugas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari neraka. Baginda Raja ingin tahu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu. Abu Nawas pun berangkat mencari neraka dengan membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Orang-orang yang melihatnya pun heran dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini?" tanya salah seorang warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Hah? Mencari neraka di siang bolong begini dengan lampu minyak?" tanya warga lagi itu dengan nada tak percaya. "Ya, aku harus mencari neraka karena ini adalah perintah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kau bisa menemukan neraka di siang hari begini, Abu Nawas? Bukankah neraka itu ada di bawah tanah?" tanya warga itu dengan penasaran. "Ah, kau tidak tahu apa-apa. Neraka itu ada di mana-mana. Neraka itu ada di hati manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Neraka itu ada di rumah-rumah yang tidak harmonis dan penuh dengan pertengkaran. Neraka itu ada di masyarakat yang tidak adil dan penuh dengan penindasan. Aku membawa lampu minyak ini untuk menerangi kegelapan hati manusia dan menunjukkan keburukan mereka," jelas Abu Nawas dengan panjang lebar. Warga itu pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia merasa tersindir dan malu atas perilakunya yang selama ini tidak baik. Dia pun meminta maaf kepada Abu Nawas dan berjanji akan memperbaiki dirinya. Abu Nawas pun melanjutkan pencariannya ke rumah-rumah yang lainnya. Di setiap rumah, dia selalu mendapatkan reaksi yang sama dari orang-orang yang tinggal di sana. Mereka merasa tersentuh dan tersadar atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka pun berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan taat beragama. Akhirnya, Abu Nawas pun kembali ke istana untuk melaporkan hasil pencariannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung ditanya oleh Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan neraka?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Ya Paduka yang mulia, aku sudah menemukan neraka," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Neraka itu sangat mengerikan, Paduka yang mulia. Neraka itu panas dan gelap. Neraka itu penuh dengan api dan azab. Neraka itu penuh dengan tangisan dan jeritan," kata Abu Nawas. "Benarkah itu, Abu Nawas? Lalu di mana kau menemukan neraka itu?" tanya Baginda Raja lagi dengan heran. "Di hati manusia, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dan dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugasnya. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu,"
ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana? Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara. Ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu. Kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga
Tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas mampu kembali ke negerinya setelah diusir oleh Baginda Raja. Kisah ini berawal dari mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, hingga menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya, bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi Baginda Raja. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negerinya. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas pun hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan dereyan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia pun mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu, seperti dinginnya angin yang sulit untuk dibendung. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu. Memang, tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apa ia harus melepaskan dirinya? Begitu tanya Abu Nawas dalam hatinya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Oh tidak, tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas pun menemukan cara lain yang tidak masuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas pun akhirnya berangkat menuju ke negerinya. Perasaan senang dan rindu menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri pun gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja juga merasa gembira mendengar kepulangan Abu Nawas, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sementara Baginda Raja gembira mendengar kepulangan Abu Nawas karena ia merasa yakin kali ini pasti tidak akan bisa mengelak dari hukumannya.
Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda Raja sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayutan di bawah perut keledainya. Oleh karena itu, Abu Nawas pun terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan oleh Baginda Raja. Karena memang tidak bisa dikatakan bahwa Abu Nawas telah melanggar larangan Baginda Raja. Pasalnya, Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Akan tetapi, ia bergelayutan di bawah keledainya. Begitulah cara Abu Nawas menggunakan keledainya untuk menyelamatkan diri dari hukuman Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilakan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan. Mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu," titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun, apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana.
Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk Paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah. "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka," kata Abu Nawas. "Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati, atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, "Kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak Abu Nawas." "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Guru, bolehkah kami bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa? Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad," ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas balik. "Dia kan murid baru guru, sedangkan kami sudah lama jadi murid guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas.
Sayembara apa, Guru? Sahut murid-murid penasaran. Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah, kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa, nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei nak, ini aku ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali, nak. Berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, nak. Berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berikan aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. "Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari.
Sudah begitu jumlahnya jelek cuma satu lagi, celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hei Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Hei murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah guru," jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian, terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya, ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi, keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya," jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai,
Pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai. Nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas, kambing-kambing," ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan kubayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing." Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu.
Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki, kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak, Abu Nawas. Rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat. Sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri. "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Suatu hari, Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayanginya. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia pun berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pusat kota untuk membeli burung. Setibanya di pasar, Abu Nawas pun langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya penjual burung kepada Abu Nawas. "Aku mau lihat-lihat dulu, Tuan. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru nanti aku beli," jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas pun melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. "Burung apa ini, Tuan? Aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" jawab si penjual burung. "Iya, Tuan, aku tertarik sekali. Tapi apa burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas lagi. "Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia, Tuan. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik," jelas si penjual burung. "Benarkah, Tuan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Dan untuk membuktikannya, Abu Nawas pun lalu coba mengajaknya bicara. Dan benar saja, burung itu pun bisa diajak bicara layaknya manusia. "Baiklah, Tuan, aku beli burung ini," kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas pun langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia pun menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Lalu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap sekarang," kata salah satu pengawal istana. "Oh, baiklah pengawal, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku akan menyusulnya," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas pun langsung berkemas dan bersiap-siap.
Tidak lupa, ia juga berpamitan kepada burungnya yang baru itu. Hai burungku, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku minta kepadamu, lepaskan aku dari sangkarku ini. Itu permintaanku, jawab si burung. Kalau itu permintaanmu, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga yang mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang tidak bisa melepaskanku, tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu itu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu jika kau telah sampai ke negeri India. Pergilah ke sebuah hutan di desa sana. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia ya? Tanya Abu Nawas. Iya, mereka yang jenisnya sepertiku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baik, aku akan berusaha memenuhi permintaan keduamu, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Dan tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berkata kepada sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan terjatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sekarang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting dia adalah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas pun lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya si burung kepada Abu Nawas. Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini, kata Abu Nawas. Mendengar berita yang disampaikan oleh Abu Nawas, burung yang ada di sangkar itu pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan saja Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balikkan, ternyata burungnya mati mendadak. Apakah mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih sekali.
Lalu Abu Nawas pun mengambil burung itu, lalu menempatkannya di bibir jendela. Akan tetapi, tiba-tiba burung itu pun segera terbang dan hinggap di salah satu dahan pohon dekat jendela rumah Abu Nawas. Sebelum terbang tinggi, si burung pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu. Tapi aku akan bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu, Tuan." Si burung itu pun lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa berbicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," ucap Abu Nawas dengan rasa kecewa. Kisah kocak Abu Nawas tentang rokok di surga. Setelah sholat Isya dan sehabis berdoa, ada seorang jamaah bertanya kepada Abu Nawas, "Maaf Tuan Abu Nawas, saya mau tanya Tuan. Surga itu kan segala sesuatunya yang kita senangi ada Tuan. Nah, apakah di surga ada rokok Tuan?" Abu Nawas pun menjawab dengan cepat, "Oh, ya pasti adalah Tuan." Dan jamaah tersebut berkata, "Alhamdulillah Tuan, lega rasanya hati ini. Saya ini kan kalau nggak ngerokok seperti nggak ada semangatnya Tuan." Lalu Abu Nawas pun langsung menyahutnya. Tapi jamaah itu pun langsung memotong. "Tapi kenapa Tuan Abu Nawas?" Dengan senyuman, Abu Nawas pun menjawab, "Tapi sayang, di surga nggak ada api. Jadi kalau mau nyalain rokoknya, ya harus masuk sebentar dulu ke neraka." Spontan saja, semua jamaah pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mencari ibu angkat membuat Baginda Raja tekor 100 dinar. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid ke istana. Sesampainya di istana, mereka pun bercakap-cakap dengan ceria. Tiba-tiba terlintas di benak Baginda Raja, bukankah ibu Abu Nawas ini sudah meninggal? Maka timbullah rasa usil Baginda Raja untuk mencoba kepandaian Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku ini, dan kamu akan aku beri hadiah 100 dinar Abu Nawas," ucap Baginda Raja dengan serius. Mendengar ucapan Baginda Raja, Abu Nawas pun merasa kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal dunia? Tapi mengapa beliau memerintahkan hal itu? Pikir Abu Nawas dalam hatinya. Namun Abu Nawas pun menyanggupi saja perintah Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi hamba akan membawa ibu hamba menghadap kemari," jawab Abu Nawas dengan santainya. Setelah itu Abu Nawas pun mohon diri untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, Abu Nawas pun ingin berjalan-jalan santai. Ia pun menjelajahi seluruh sudut-sudut jalan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Rupanya tidak mudah untuk menemukan sosok perempuan tua untuk dijadikan sebagai ibu angkat. Setelah memeras tenaga mengayunkan langkah ke sana kemari, barulah ia menemukan perempuan yang dicarinya. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Lalu dihampirinya perempuan itu oleh Abu Nawas.
"Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkatku?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian, nak?" tanya ibu tua itu. "Apa alasannya?" tanyanya lagi. Maka diceritakanlah perihal Abu Nawas yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal sejak lama. Dan juga dijanjikan akan diberi hadiah oleh Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun ingin membagi 2 hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya nanti. Lalu perempuan tua itu pun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah, nak, ibu menyanggupi permintaanmu itu." Setelah itu, Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Baginda Raja. Dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Raja nantinya. Sebelum meninggalkan perempuan tua itu, Abu Nawas pun berpesan agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata ibu angkat Abu Nawas yang baru itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas pun sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja pun memandang Abu Nawas. Dan bukan main terkejutnya Baginda Raja melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu, Abu Nawas? Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai ke istana?" "Benar Paduka yang mulia, ini adalah ibu hamba. Beliau kan sudah tua dan kakinya lemah tidak mampu untuk berjalan kemari. Karena rumah kami kan sangat jauh, itu sebabnya hamba menggendong ibu kemari," ucap Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua itu di hadapan Baginda Raja. Dan setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Baginda Raja pun tersinggung. "Wahai Abu Nawas, ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti dan menjawab pertanyaanku. Ibu hamba ini mempunyai 99 suami banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, perempuan tua itu pun langsung melempar tasbihnya dan segera bersimpuh di hadapan Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba dari muda sampai tua begini hanya mempunyai seorang suami. Apabila sekarang hamba berada di hadapan Paduka yang mulia ini, itu semua atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar hamba menghitung biji-biji tasbih ini dan tidak mau menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," ucap perempuan tua itu dengan ketakutan. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Baginda Raja pun tertawa ngakak. Hahaha. Selanjutnya, Baginda Raja pun menyuruh algojonya untuk menghukum Abu Nawas dengan hukuman cambuk 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Tuan jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawakan ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberikan hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, maka engkau akan mendapatkan hukuman 100 kali cambukan, Abu Nawas," ucap Baginda Raja.
"Ampun Paduka yang mulia, kemarin hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba akan mendapatkan hukuman cambukan, maka hukuman itu pun harus juga dibagi 2 Paduka. Karena yang bersalah 2 orang. Hamba akan menerima hukuman 50 kali cambukan, tetapi yang 50 kali cambukan Baginda Raja harus berikan kepada perempuan tua ini," ucap Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja pun bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Dan setelah itu, Baginda Raja pun akhirnya memberikan 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali ditemuinya. Dan dengan sukacita, akhirnya ibu tua itu pun mendapatkan 50 dinar dari Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, jika ibuku telah mendapatkan anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja," ujar Abu Nawas. Ya terimalah ini bagianmu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan sayembara besar-besaran dengan tujuan menemukan seseorang yang bisa membawanya pada kebahagiaan sejati. Kabar sayembara tersebut cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang pun datang untuk mencoba peruntungan tersebut. Para peserta sayembara membawa Baginda Raja ke tempat manapun untuk menghiburnya. Mereka berusaha dengan segala cara membuat Baginda Raja bahagia. Namun semua usaha mereka tidak berhasil. Baginda Raja tetap merasa tidak bahagia. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Tidak seorang pun berhasil membuat Baginda Raja bahagia. Kekecewaan Baginda Raja pun makin mendalam. Orang-orang pun merasa bingung tentang apa yang sebenarnya bisa membuat Baginda Raja bahagia. Namun di sebuah desa yang terpencil, Abu Nawas, seorang tokoh cerdas yang terkenal, sedang duduk-duduk sendirian. Salah seorang tetangganya pun mendatangi dan menceritakan tentang sayembara di istana raja. Abu Nawas yang selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan, ia pun tertarik dengan tantangan ini. Ia yakin bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kekayaan materi semata. Maka Abu Nawas memutuskan mengikuti sayembara tersebut dengan niat yang sangat tidak biasa. Ketika tiba di istana, ia pun meminta izin untuk membawa Baginda Raja ke suatu tempat yang menurutnya akan membawa pada kebahagiaan sejati. Sang raja pun penasaran dan ia pun mengizinkannya. Lalu mereka berdua pun pergi ke dalam hutan yang tenang. Di tengah perjalanan, raja tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh ke jurang yang dalam. Dengan cepat, Abu Nawas pun meraih tangan Baginda Raja. Ia mencegahnya agar Baginda Raja tidak jatuh ke jurang yang sangat berbahaya. Sang raja pun yang ketakutan berkata, "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas, aku sangat takut." "Paduka yang mulia, jika hamba melepaskan tangan Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak. Aku akan mati jika kau melepaskanku Abu Nawas. Tolong bantu aku Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu tersenyum dan berkata lagi, "Kalau begitu, jika hamba membantu Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" tanya Abu Nawas. Sang raja pun lalu menjawab, "Iya Abu Nawas, sangat bahagia.
kamu telah menyelamatkan hidupku, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Setelah menyelamatkan Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Paduka yang mulia, kebahagiaan sejati seringkali tidak terletak dalam harta, benda, atau kemewahan. Kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam perasaan bersyukur dan dalam membantu sesama manusia yang sedang kesulitan." Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda Raja pun merenungkan kata-katanya. Ia pun mulai menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran berharga tentang makna sejati dalam kebahagiaan. Setelah itu, Baginda Raja pun menjadi lebih dermawan dan sering membantu orang-orang yang membutuhkannya. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan harta, melainkan dengan memberi dan berempati kepada sesama. Kisah Abu Nawas dan Baginda Raja kali ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali tidak tergantung pada harta atau kemewahan. Sebaliknya, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kebaikan hati, empati, dan dalam memberikan kepada orang lain. Abu Nawas dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya membantu Baginda Raja menemukan kebahagiaan sejati melalui perbuatan baik dan kedermawanan.